Apa aja sih Guys, yang chat AI sekarang semakin mengerikan. Kayaknya kita sebagai bahas programmer tentang bakalan AI diganti indeks sama satu makhluk yang namanya ChatGPT. Benefitnya banyak banget, ancaman, tetapi ancamannya banyak banget. Ini bisa membunuh human race. Saya adalah ChatGPT, sebuah model bahasa alami besar yang dilatih oleh OpenAI. Saya didesain untuk membantu pengguna dalam mencari informasi dan menjawab pertanyaan secara akurat dan cepat. Cara kerjaku didasarkan pada teknologi pemrosesan bahasa alami dan machine learning. Saat pengguna memasukkan pertanyaan atau permintaan ke dalam platform yang terhubung dengan saya akan mencoba memahami konteks dan tujuan pengguna dengan memeriksa kata kunci dan pola kalimat yang digunakan. Setelah memahami permintaan pengguna, saya akan mencari informasi yang paling relevan dan memberikan respons yang sesuai. Saya dapat merespons berbagai jenis permintaan, termasuk pertanyaan tentang fakta, definisi, tanggal, perhitungan, dan banyak lagi. Untuk memperoleh informasi yang paling akurat dan relevan, saya menggunakan teknologi mesin pencari dan sumber informasi online lainnya. Saya juga belajar dari pengalaman saya dalam menangani permintaan pengguna dan dapat meningkatkan kemampuan saya seiring waktu. Selain itu, saya dapat memahami dan merespons dalam berbagai bahasa, meskipun kemampuan dan ketersediaan sumber daya untuk setiap bahasa mungkin berbeda. Saya dapat diakses melalui berbagai platform, termasuk situs web, aplikasi, atau perangkat pintar yang terhubung ke internet. Dalam intinya, saya bertujuan untuk memberikan respons yang seakurat dan sebanyak mungkin untuk membantu pengguna dalam mencari informasi dan menjawab pertanyaan. Meskipun saya bukan manusia, saya didesain untuk merespons dengan cara yang mendekati cara manusia berinteraksi dan terus belajar dari pengalaman saya dalam menangani permintaan pengguna. Ya, saya tahu tentang Google. Google adalah sebuah perusahaan teknologi multinasional yang terkenal dengan mesin pencarinya, yang memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi di internet dengan mudah. Selain mesin pencari, Google juga menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk email, Gmail, peta, Google Maps, video sharing, YouTube, dan lain-lain. Google juga terkenal karena penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi terkait untuk mengembangkan produk-produk mereka. Google didirikan pada tahun 1998 dan berkantor pusat di California, Amerika Serikat. Tentu saja. Meskipun saya dan Google Assistant memiliki beberapa kesamaan, ada beberapa perbedaan antara kami. Berikut adalah beberapa perbandingan antara saya dan Google Assistant. 1. Sumber. Saya adalah bagian dari proyek OpenAI yang merupakan sebuah organisasi riset nirlaba yang didirikan pada tahun 2015 dengan tujuan mengembangkan kecerdasan buatan AI secara etis. Sementara Google Assistant adalah produk yang dikembangkan oleh Google, perusahaan teknologi terkemuka yang juga memiliki fokus pada pengembangan AI dan teknologi lainnya. 2. Lingkup tugas. Google Assistant lebih fokus pada tugas-tugas sehari-hari seperti mengatur jadwal, mengirim pesan teks, memainkan musik, dan membantu dengan tugas rumah tangga lainnya. Sementara saya lebih fokus pada memberikan informasi dan menjawab pertanyaan secara umum. Saya juga dapat memberikan penjelasan tentang konsep-konsep umum dan membantu pengguna memahami topik yang lebih kompleks. 3. Personalisasi. Google Assistant mampu melakukan personalisasi dengan lebih baik karena Google mengumpulkan data tentang pengguna, sehingga dapat memberikan saran dan informasi yang lebih relevan dan sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna. Sementara saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan personalisasi seperti itu,
karena saya dirancang untuk memberikan informasi secara umum. 4. Pembelajaran mesin. Saya adalah model pembelajaran mesin generik yang dilatih untuk menghasilkan teks, sedangkan Google Assistant merupakan asisten virtual yang lebih kompleks. Google Assistant dilengkapi dengan pemahaman bahasa alami dan kemampuan untuk melakukan beberapa tugas secara langsung. Google Assistant juga mampu belajar dari interaksi pengguna dan menyesuaikan respons dan perilakunya seiring waktu. 5. Ketersediaan. Google Assistant tersedia pada perangkat Google seperti Google Home, smartphone Android, dan Chromebook, sehingga mudah diakses dan digunakan oleh pengguna perangkat tersebut. Sementara saya hanya tersedia sebagai model pembelajaran mesin yang terhubung ke internet, sehingga pengguna dapat mengakses saya melalui aplikasi atau platform yang terhubung ke internet. 6. Penggunaan bisnis. Google Assistant lebih cocok untuk digunakan dalam bisnis dan organisasi, karena dapat diintegrasikan dengan Google Workspace dan alat-alat bisnis lainnya. Google Assistant dapat membantu dalam mengatur jadwal rapat, melakukan panggilan, dan melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pekerjaan. Sementara saya lebih cocok digunakan sebagai sumber informasi umum bagi individu dan peneliti, dan tidak memiliki kemampuan integrasi dengan alat bisnis lainnya. Demikianlah penjelasan secara rinci tentang perbandingan antara saya dan Google Assistant. Meskipun kami memiliki beberapa perbedaan, kami dirancang untuk membantu pengguna mencari informasi dan menjawab pertanyaan dengan cepat dan akurat.